Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Kavi Heryandi Suradiraja, dosen tetap di Universitas Pamulang, program Pascasarjana, program studi Teknik Informatika S2. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Advanced Intelligence System. Mata kuliah Advanced Intelligence System ini adalah mata kuliah wajib pada semester 2 yang berbobot 3 SKS dengan total 21 pertemuan selama satu semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa agar mampu memahami konsep, penerapan dan merancang prototipe AI, serta mengevaluasi hasil rancangan tersebut. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama adalah pengantar AI, yang kedua machine learning, yang ketiga forum diskusi machine learning, pada pertemuan keempat adalah jaringan saraf tiruan, kemudian kelima adalah teknik pencarian, yang keenam dilanjutkan forum diskusi dan review jurnal teknik pencarian, yang ketujuh adalah algoritma genetika. Kemudian yang kedelapan, simulasi proyek pertama, yaitu penyelesaian seperti machine learning, ANN, teknik searching, dan algoritma GA atau genetika algorithm. Kemudian yang kesembilan adalah fuzzy logic. Pertemuan ke-10 dilanjutkan adalah fuzzy logic untuk metode Tsukamoto. Yang ke-11 adalah logika fuzzy logic menggunakan metode Mamdani. Kemudian di pertemuan ke-12 ada forum diskusi dan review jurnal fuzzy logic. Dan yang ke-13 ada melanjutkan fuzzy untuk metode Sugeno. Selanjutnya di pertemuan ke-14 kita akan membahas expert system. Di pertemuan ke-15 ada forum diskusi dan review jurnal expert system. Ke-16 sistem natural language processing. Kemudian pertemuan ke-17 kita akan membahas perwakilan dari pengetahuan atau knowledge representation. Kemudian di pertemuan ke-18-nya kita ada forum diskusi dan review jurnal yang terkait dengan knowledge presentation. Di pertemuan ke-19 adanya sistem penalaran atau reasoning system. Kemudian pertemuan ke-20 sistem kewajaran AI atau common sense. Dan terakhir ada di pertemuan ke-21 ini simulasi proyek yang kedua, yaitu penggunaan fuzzy logic dan NLP. Nah, sistem pembelajaran yang digunakan ini adalah secara blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dengan secara daring atau online. Metode pembelajaran tatap muka yaitu dengan berinteraksi dengan mahasiswa, menjelaskan, tanya jawab, dan juga beberapa latihan. Sedangkan di metode pembelajaran daring yaitu berinteraksi dengan kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS yang diakses melalui mentari.unpam.ac.id. Sistem penilaian yang saya gunakan ini adalah 10% dari kehadiran, 20% dari tugas individu maupun kelompok serta keaktifan di kelas. Yang ketiga adalah 30% dari ujian tengah semester atau UTS. Dan yang terakhir adalah 40%-nya itu dari ujian akhir semester atau UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran Advanced Intelligence System untuk pertemuan kedua membahas tentang machine learning. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, tadi dari kantor ke sini kuliah gitu ya, rata-rata bekerja kan ya di sini Bapak Ibu semua. Tidak hujan berarti ya tadi ya, alhamdulillah bisa lancar ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita seperti biasa ya, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu di hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik, untuk berdoa dipersilakan.
Baik, nah, kita hari ini masuk ke pertemuan kedua ya. Seperti yang disampaikan waktu di pertemuan pertama ya, bahwa di sesi hari ini terkait pengenalan machine learning ya. Masih ingat pertemuan yang pertama bahas tentang apa? Ya, pengenalan AI ya, atau artificial intelligence. Oke, atau juga apa bahasa Indonesianya? Kecerdasan buatan ya. Kita seringnya kecerdasan buatan gitu ya, padahal ya AI. Paling sering sih AI ya sebetulnya ya kita ini kan. Cuma kalau di akademis biasanya kecerdasan buatan gitu ya di bahasa Indonesia kan sebetulnya itu juga sih Pak. Kemarin tentang apa ya secara garis besar ya? Masih ingat yang kita bahas kecerdasan buatan tuh apa sih? Ya, ya jadi soal mesin itu menyelesaikan masalah seperti halnya manusia. Betul, seperti itu. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke pengenalan machine learning ya. Namun sebelumnya juga kita absen dulu kali ya. Mudah-mudahan lengkap kalau lihat dari Bapak Ibu semua yang hadir saat hari ini. Ade Putri ada? Baik. Alfian Nur Ardi? Belum datang. Anggraini Sinta Dewi? Haria Sadewa Cahya Putra? Dani Ilman Nafiangga? Diki Yuda Bimantara? Fadlur Rahman? Hadian Radivan? Baik, jadi hari ini kita terkait pengenalan machine learning ya Bapak Ibu, di mana tujuan pembelajaran kita bahwa mahasiswa ini mampu memahami, menganalisa, merancang dan menjelaskan terkait dengan machine learning. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan machine learning ini ya? Ini disampaikan ya menurut Pak Tom Michel di tahun 1997 ya. Memang secara definisi ya disebutkan bahwa suatu program komputer ini dikatakan belajar dari pengalaman, disebut saja gitu ya, experience ya sebetulnya. Gitu ya. Ini dalam memang buku referensi seperti ini ya. Yang berhubungan dengan beberapa tugas, sebut saja T gitu ya, task gitu ya. Dan ukuran performansi atau P ya, performan tadi. Jika performansi pada tugas-tugas T ya sebagaimana diukur menggunakan P meningkat dengan pengalaman E. Nah, pusing ya Bu ya, Pak. Ya, nanti akan terbayang ya setelah kita lihat lagi ya penjelasan nanti berikutnya ya. Machine learning ini disebut menurut Mas Arthur Samuel ya di tahun 1959 lah ya, bahwa ini adalah bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini kata kuncinya ya, tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi, kalau lihat dari atasnya ya, itu berdasarkan pengalaman, artinya berdasarkan histori ya, pengalaman. Ya, tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi tidak istilahnya tanda kutip dipantek ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia di programnya itu berdasarkan pengalaman. Contoh penerapan machine learning di sini misalkan untuk ICT ya, computer vision, NLP ya, bioinformatik, robotik, games dan lain sebagainya ya. Ini sudah sangat banyak ya diterapkan di saat ini ya. Secara umum ya bahwa proses di machine learning-nya itu ada beberapa tipe ya. Jadi kayak kita bagi beberapa kategori ya. Ada supervised learning ya. Ada juga unsupervised learning, semi supervised learning, dan ada reinforcement learning. Ya. Kita akan bahas pada pertemuan ini fokus di dua ya. Dan setelah itu nanti kita pelajari lagi cara mengevaluasi dan lainnya ya. Kita masuk dulu yang ke supervised learning ya. Jadi ada beberapa yang menjadi kategori target variabelnya, continuous target variabelnya. Kalau continuous target variable nanti menggunakan algoritma-algoritma yang masuknya ke regression gitu. Tapi
Kalau categorical classification. Ya. Kebayang Ibu klasifikasi dan regresi? Klasifikasi seperti apa? Kalau saya punya angka 1, 1,1, 1,2, misalkan 2, 2,1 dan seterusnya, masuknya kelas atau regresi? Nah, kalau misalkan saya kelas tuh misalkan ada ya, katakanlah nama binatang ya, anjing, kucing, sapi, itu kan kelas ya. Nah, oke. Kalau misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3A, 3B, itu apa? Klasifikasi atau? Ya, klasifikasi ya, karena udah jelas kelas ya. Nah, tapi kalau yang deret angka gitu masuknya berarti regresi. Itu ya membedakannya ya. Kalau kelas itu udah fix gitu ya. Fix bahwa dia masuknya kelompok mana. Bisa jadi kelas itu 1, 2, 3 bisa. Atau anjing, kucing, sapi misalnya tadi ya. Itu udah fix. Kalau nggak anjing ya sapi, ya kucing gitu kan. Tapi kalau regresi bisa jadi 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,211 bisa jadi seperti itu. Ya itu regresi ya. Contoh di sini pemanfaatan regresinya misalkan untuk memprediksi harga rumah. Kan macam-macam ya Bu ya. Tapi kalau membuat klasifikasi harga rumah mungkin nggak? Mungkin? Mungkin ya. Murah, mahal, ya Bu ya? Bapak ya? Ya, betul seperti itu ya. Nah, di sini juga untuk klasifikasi bisa juga untuk medical imaging misalkan kayak gitu ya. Apakah ini ada tumor apa enggak, seperti itu kan ya. Nah, tapi untuk diregresi mungkin juga ya. Kira-kira diprediksi tekanan darahnya berapa gitu ya. Kan itu koma-koma tuh ya, tidak fix. Kayak udah terbayang ya, seperti itu ya. Jadi kita masuk ke kategori yang namanya supervised learning ya. Di sini ya bahwa pembelajaran dengan tanda kutip pengawas atau guru gitu ya. Dataset memiliki target, label atau kelas gitu ya. Nah, sebagian besar algoritma supervised learning ini seperti untuk estimasi, untuk prediksi, forecasting gitu ya, klasifikasi. Bapak Ibu kebayang ya pembelajaran dengan pengawas atau guru, bayang ya? Ada bocorannya lah. Ya. Kita kan tadi didefinisi bahwa komputer itu dia diprogram berdasarkan pengalaman kan, berdasarkan histori ya. Nah, bagaimana dia caranya belajar? Ya berdasarkan data-data, kan? Betul ya? Berdasarkan data-data pengalaman tersebut. Bagaimana dia supaya pembelajarannya secara supervise atau secara ada diawasi, ada guru, ada bocorannya, ada targetnya. Belajar tuh gini misalkan. Ini tadi contohnya ada tadi misalkan di medical imaging gitu ya, ada tumor gitu. Dikumpulkan tuh mana saja sih citra yang hasil scan ronsen misalkan ya gitu ya, ataupun dan lainnya. Yang ini menandakan bahwa ini adalah yang terkena tumor, mana yang enggak. Nah, berarti kan si mesin nanti belajar kan dari data tersebut ya, dari data citra tersebut. Mana saja yang termasuk kategori tumor dipelajari seperti apa, mana yang enggak seperti apa. Jadi ada bocorannya lah gitu, ada pengawas gurunya ya. Jadi algoritma supervised learning ini ya membuat model dari data pelatihan ya, data training, kemudian model tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan data tak berlabel lainnya yang tersedia. Berikutnya ya namanya juga prediksi, kan nggak tahu gitu. Belajarnya berdasarkan pengalaman, ada target atau kelas tersebut, seperti itu. Ya. Ini juga contoh lain ya. Input datanya taruhlah kita ada gambar apel gitu ya. Kemudian kita kasih anotasi bahwa ini adalah apel. Nah nanti setelah pembelajaran, ini model ini apa sih? Apel gitu kan ya. Kalau yang seperti ini adalah apa nih, sama sisi ya, kotak gitu ya. Kalau ini segitiga gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jenis supervised learning ya, ada regresi, ada klasifikasi. Banyak algoritma-algoritmanya ya yang dalam regresi dan klasifikasi ini. Contoh dalam regression ini seperti linear regresi, regression tree, nonlinear regression, Bayes, dan polinomial. Kemudian diklasifikasi kayak random forest, decision tree, ya,
logistic regression, ataupun SVM ya, support vector machine. Nah, contoh supervised learning ya, misalkan untuk mengestimasi waktu panen tanaman sorghum. Ya. Sorghum tuh kayak model jagung lah ya, tapi bisa untuk makanan ternak sapi gitu ya. Nah, ini untuk memprediksi kapan dia panen gitu ya. Kalau contoh regresinya mengestimasi biomasa dari pakan ternak tersebut. Ini bisa lihat ya dari jurnalnya ini. Kebetulan memang saya juga yang membuat sebagai penulisnya pertama di jurnal ini ya. Kemudian keunggulan dari teknik supervised learning ini ya, ini memungkinkan ya untuk mengumpulkan data dari pengalaman sebelumnya dan membuat keluaran data. Ya. Kemudian yang kedua bisa membantu meningkatkan kriteria kinerja berdasarkan pengalaman. Ya. Teknik supervised learning ini membantu untuk memecahkan berbagai masalah di dunia nyata. Ya. Jadi apapun ya yang namanya untuk memecah masalah biasanya untuk estimasi, prediksi, ya, forecast. Nah itu bisa menggunakan teknik-teknik dari supervised learning. Namanya supervised learning. Asal apa tadi Bapak Ibu? Kalau supervised learning ada apanya? Ya ada labelnya. Ada bocorannya, ada pengawas atau gurunya, ya. Syaratnya itu, ya, kalau yang menggunakan supervised learning. Nah, kelemahannya, ya, batasan keputusannya di sini disebutkan mungkin terlalu terlatih istilahnya ya, karena dia harus punya yang tadi ya, label itu ya menjadi kelas targetnya. Perlu memilih contoh yang cukup baik, ya. Jadi ketergantungan datanya itu memang sangat besar pada saat mentraining ya, pada saat membuat training. Sangat besar. Kenapa? Ya, karena belajarnya memang dari situ ya. Kalau belajarnya salah, hasilnya bisa jadi salah kan nantinya ya. Karena dia misalkan memprediksi harga rumah tadi ya, dia ada bocorannya. Hasilnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di slide-slide berikutnya, bahwa nanti itu menjadi rumus statistik. Rumus statistik itu barulah nanti yang kita uji seperti itu ya. Nah, ini jadi menjadi tantangan besar ya, justru dengan kumpulan data yang besar ya. Teknik supervised learning ini membutuhkan lebih banyak waktu komputasi dalam training, latihan. Baik, selanjutnya yang kedua adalah untuk kategori unsupervised learning. Ya. Berbeda dengan yang tadi, ya, bahwa kalau tadi ada bocorannya ya, Bapak Ibu ya, ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya. Nah, yang masuk ke kategori ini adalah clustering dan asosiasi. Ya, contohnya mengcluster-cluster atau clustering itu adalah customer untuk segmentation gitu ya. Teknik unsupervised learning memproses ya datasetnya itu yang justru yang tidak berlabel ya dan memberikan kegunaan ya. Jadi ini cenderung mengelompokkan data tidak terstruktur dan konsisten dengan kesamaannya ya. Ini menurut Syam di tahun 2021 dan pola yang berbeda dari sebuah datasetnya. Ya, jadi ada clustering, ada association, malah ada juga pengembangannya disebut juga dimensionality reduction. Ya, ini ada beberapa algoritma-algoritmanya. Contoh clustering kayak K-means, ya, hierarchy clustering, anomaly detection, neural network, mulai masuk ke situ ya, PCA dan lain-lain. Ini nanti kita bisa lebih detailkan ya beberapa algoritma-algoritmanya. Contohnya ya ilustrasinya kita ada training set ya, contoh seperti tadi juga ya, ada apel, semangka gitu ya, dan beberapa buah-buahan ya. Kemudian juga ada test setnya juga ya. Nah dari beberapa training set itu ya kita lihat dari feature vectornya ya, masukkan jadi machine learning algoritma ya, kemudian dites, kemudian hasilnya contohnya seperti ini ya, ada yang mengelompokkannya ke dalam semangka, ada yang ke dalam apel, walaupun itu ternyata ada apel merah, ya, apel hijau, apel malang, ya, apel bombay itu misalnya, apel yang besar, gitu. Nah itu dikelompokkan seperti itu, ya. Atau juga contoh unlabel nih ya, datanya tidak ada label, dikelompokkan aja. Ada anak kucing, ada anak anjing, anjing besar, sama kucing besar misalkan ya. Nah dari situ ya dimasukkanlah, diproses oleh algoritma ini, diproses, nanti outputnya dia udah bisa membedakan, oh ternyata yang mirip-mirip ini ke kelas yang ke atas gitu ya,
yang mirip-mirip yang kecilnya di yang kedua. Maaf. Jadi ternyata dia membedakan. Oh, berarti kelompok satu berdasarkan kelihatan seperti ini adalah namanya yang anjing gitu. Yang kedua itu adalah kucing gitu. Jadi ini nggak dikasih tahu gitu ya, cuman label aja. Mungkin nyasar nggak sih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu mungkin ya. Kalau apa nih kira-kira? Tiba-tiba ada anjing chow-chow, pernah tahu anjing chow-chow? Pernah tahu ya? Anjing apa yang Peking ya? Yang kayak kucing lah gitu ya. Mungkin bentuknya ada yang kayak mirip, kan suka ada ya kita nemu ya. Ada anjing yang mirip-mirip ke kucing, ada nggak kucing yang mirip-mirip ke anjing? Ada nggak sih? Nah biasanya kalau agak yang mirip-mirip gitu, itu bisa cenderung nyasar lah ibaratnya ya. Jadi bisa jadi masuk ke cluster itu ya. Namanya juga prediksi, namanya juga estimasi ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi tidak 100% ya. Justru kalau 100% penelitian kita menggunakan machine learning ini, kita perlu agak curiga dulu, ini benar nggak sih 100% gitu ya. Nah gitu. Bisa jadi memang betul, gitu. Tapi bisa juga kita harus hati-hati gitu ya. Mungkin kayak tadi bisa jadi kita ada yang nyasar. Kenapa? Karena ini unsupervised ya, nggak ada panduannya. Berdasarkan dari pengelompokan yang sejenis tadi. Contoh unsupervised learning, cluster pelanggan supermarket misalkan ya, cluster umur pengunjung bioskop gitu ya. Nah, ini bisa seperti itu. Ya, itu sebagai salah contoh. Keunggulannya adalah untuk teknik unsupervised learning ini, pelabelan data membutuhkan banyak pekerjaan manual ya dan biaya, tanda kutip ya, karena teknik ini memecahkan masalah pengelompokan dengan mempelajari contoh dan mengklasifikasinya tanpa label apapun. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Misalkan datanya lebih dari 50 ya. Kalau kurang dari 50 ya harus butuh data kalau untuk machine learning, apalagi data mining gitu ya. Kalau di atas 50 kategorinya apa nih? Punya label apa enggak? Kita tentukan titik. Gitu. Kalau di atas 100.000 kemana masuknya? Ini ada panduannya ya, kurang lebih ya. Oh, ini pakai algoritma yang mana? Gitu. Nah, kalau misalkan ada label data gitu ya, terus nomor kategorinya yang dikatanya berapa gitu ya. Setelah kita membuat pemodelan ya, kita perlu mengevaluasi. Kenapa? Karena di tahap penelitian ini tujuannya adalah mendapatkan informasi perbandingan dari hasil algoritma yang digunakan ya. Jadi beberapa metode evaluasi kayak compression matrix, RMSE, MSE, MAE, MAPE gitu ya. Nah, itu ada beberapa tipenya. Output dari sebuah model ini adalah formula atau function gitu ya. Bisa juga berupa decision tree nih, gitu ya. Bisa juga berupa cluster, bisa juga berupa rule. Itu hasil dari model tadi, apakah itu supervised, unsupervised gitu ya. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh, sebelah kiri dulu. Harusnya kanan dulu ya, kanan dari Bapak ya. Oke. Enggak apa. Hmm. Hmm. Oke, tergantung Mbak. Jadi kalau pada saat pembuatannya ya itu datasetnya terkait apa dulu gitu ya. Misalkan kelasnya apa namanya? Misalkan bunga anggrek, berarti memang hanya anggrek saja. Kalau nanti di luar anggrek, kita perlu model ini apa namanya lebih dilatih lagi, berarti perlu data lagi. Betul. Tadi model yang Bapak tanyakan sudah jadi, itu di save modelnya jadi library. Nanti si pengembang ya itu tinggal manggil library tadi, manggil library-nya ya, model ini dipanggil, kemudian parameternya apa? Misalkan tadi gambar anjing dimasukin atau gambar kucingnya dimasukin. Nanti dia keluar, oh ini kucing, ini anjing. Ya sama kan tadi juga OCR gitu. Ya memang itu, memang OCR itu juga dari machine learning ini juga gitu dibuatnya seperti itu. Jadi penerapannya seperti itu ya. Jadi jadikan model itulah nanti yang digunakan oleh beberapa, apakah itu pakai device-device yang ada IoT ataupun itu bebas gitu ya. Tapi intinya tadi shape-nya jadi model tersebut jadi library. Library itulah yang di-load, dimasukkan parameternya apa sesuai yang di training tadi, nanti menghasilkan sesuatu. Kebayang kira-kira Bapak? Ibu? Ya, siap. Tadi ada lagi? Ya.
Hmm. Nah, gimana cara implementasi model tersebut ke sistem? Output modelnya. Oh ya, baik. Kalau contohnya ini ya, berupa formula. Ini kan outputnya ada formula ya, bisa decision tree, bisa cluster, bisa rule ya. Nah, kalau yang formula dengan yang rule, kita bisa ekstrak dari model yang udah kita buat itu menjadi benar-benar formulanya itu diambil ya, atau rule-nya. Sehingga rule-nya ini kalau tadi secara eksplisit ya, kita belajar misalkan gini, kalau dulu kita ngelihat kapan kita misalkan buat payung otomatis gitu ya, terbuka. Kalau kita secara eksplisit berarti ngelihat kalau cuacanya mendung langsung aja payungnya dibuka gitu ya, otomatis by system gitu ya. Tapi kalau berdasarkan histori, ternyata jika dia kelembabannya sekian, kemudian dia memang mendung, tapi juga arah anginnya berapa, kecepatan anginnya berapa, suhunya berapa. Berarti kan ada beberapa kondisi berdasarkan pengalaman. Nah, si rule itulah yang digunakan oleh sistem intelligent system ini berdasarkan rule tersebut yang dihasilkan gitu. Jadi hasil kalau rule ya, hasilnya rule. Kalau formula diambil seperti tadi. Ini hasilnya ya berdasarkan tadi pembelajaran harga rumah misalkan saja atau harga cabai misalkan ya. Berdasarkan kondisinya apakah hujan tidak, terus ekonominya lagi bagus enggak, kurs dolar berapa misalkan ya, curah hujannya bagaimana, ternyata menghasilkan rumus persamaan linear regresinya ini. Rumusnya ini akan berbeda-beda tergantung dari kasus tadi, tergantung berdasarkan kasus histori cabai tadi yang selama 2 tahun, ternyata keluarlah formulanya, taruhlah misalkan seperti ini ya, untuk pengunjung undangan ya, target pembeli ya, Y sama dengan min 27,02 ditambah 1,56 X. Nah, rumusnya ini dibentuk. Jadi bukan kita yang membentuk, berdasarkan histori terbentuklah persamaan linear ini. Nah, inilah yang dipakai untuk ke sistem tadi, model ini yang dipakai. Atau untuk cluster gimana? Nah, bisa kayak library. Library-nya misalkan jadi sebuah model, nanti tinggal di-load tadi ya, seperti yang tadi tanyakan, persis seperti itu, di-load, masukin gambarnya, terus nanti keluar hasilnya bahwa ini masuk ke klaster apa gitu. Oh, ini klasternya untuk mamalia gitu ya. Ini untuk yang unggas misalkan seperti itu. Kebayang Pak? Oke, sip. Jadi baik, mungkin kesimpulannya ya yang bisa kita tarik bahwa dengan mesin learning ini kita bisa memprediksi, mengestimasi ya, atau juga memforecast ya dari beberapa kondisi ataupun permasalahan yang nyata di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau itu ada target kelas gitu ya, atau bocorannya tanda kutip ya, pengawas guru, itu berarti masuknya kategorinya apa Bapak Ibu? Supervise. Tapi kalau tidak ada ya, kita justru baru menentukan bahwa berdasarkan data ini masuknya ke apakah ini ke kelas misalkan tadi kelas 1 gitu ya, atau kelas 2 atau kelas 3 misalkan seperti itu. Nah, itu namanya berarti unsupervised. Mungkin itu saja mungkin ya Bapak Ibu, mungkin tugasnya untuk terstruktur bisa lihat di Mentari gitu ya. Nanti pertemuan selanjutnya membahas terkait jaringan saraf tiruan ya, atau neural network gitu ya. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini kita tutup dengan alhamdulillahirabbil dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.